kembali lagi sama aku di Baca Tarot lagi, di Pilih Kartu lagi. Dan tema hari ini adalah tentang kamu 1 bulan ke depan. Dan itu bisa berupa apa aja ya, bisa kabar baik, bisa kabar kurang baik juga. Dan sebelum memulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video dari aku, terutama yang baca tarot ini. Dan aku cuma mau mengingatkan kalau ini merupakan general reading alias reading umum, jadi bisa resonate atau nggak resonate. Kalau nggak resonate, kalian mungkin bisa cari video yang lain atau ikut di episode selanjutnya. Bisa juga pilih kartu yang lain, misalnya yang tadinya pilih nomor 2 mungkin bisa menyaksikan kartu 1 atau kartu yang ketiga. Oke ya, tanpa lama-lama lagi, kalian bisa pilih pile 1, pile 2, pile 3, mana yang menarik energi kalian ya. Aku kasih waktu dulu untuk kalian milih. Kalau udah, aku singkirkan dulu pile 2 dan pile 3. Apa yang kamu terima 1 bulan ke depan? Adakah kabar kurang baik atau malah kabar baik semua? Ada 9 of Swords, 4 of Wands, 10 of Pentacles, the Sun, 7 of Wands, kok 7 sih? 8 of Wands, 8 tongkat. Ada Page of Cups. Oke, untuk 1 bulan, dan ini timeless ya, yang pastinya tidak ada batasan waktu sama sekali. Jika kalian melihat video ini di beranda kalian, di pencarian YouTube kalian, berarti ada pesan semesta yang ingin disampaikan kepada kalian. To be fair dan here and now. Oke. Ada 9 of Swords di sini. Untuk sebulan ke depan, sepertinya kalian harus menjaga kewarasan kalian dan kesadaran kalian. Karena akan ada situasi yang membuat kalian itu merasa depresi, stres, dan merasa tidak nyaman. Jadi alangkah baiknya mungkin menjaga kewarasan atau kesadaran dengan cara meditasi, dengan cara mengalihkan pikiran-pikiran itu ke hal-hal yang lebih positif. Lalu kabar baiknya adalah kalian akan bertemu dengan orang yang kalian ingin temukan. Orang yang kalian ingin temui, kok temukan sih. Bisa sosok orang, manusia, atau barang, atau hewan juga bisa ya, pokoknya di antara ketiga itu deh, sosok atau sesuatu yang kalian idam-idamkan bisa dapet. Kalau untuk manusia atau sosok orang, ini kalian bisa aja ketemu dengan dia. Dan untuk hewan peliharaan, biasanya nih mungkin sebagian pemilih nomor 1 ada yang kurang disetujui sama hewan peliharaan ya. Mungkin aja keluarganya luluh gitu, jadi mau menerima peliharaan kalian, baik kucing, anjing, burung, atau apapun itu. Atau jangan-jangan sebagian yang melihara harimau kali ya, jadi takut tapi akhirnya luluh juga. Dan ada 10 of Pentacles. Untuk sebulan ke depan, kemungkinan ini ada kondisi keuangan yang lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya. Bisa jadi kondisi keuangan itu kalian dapat membayar cicilan, bisa pay letter, pinjam, atau yang berhubungan dengan itu, atau tagihan-tagihan lain seperti tagihan kredit, listrik yang nunggak, biaya perawatan apartemen yang nunggak, misalnya jika kalian tinggal di apartemen atau bayar kontrakan. Lalu untuk perkembangan jiwa kalian, lagi-lagi The Sun. Seperti episode kemarin juga The Sun keluarnya. Entah episode kemarin atau episode yang
satunya lagi di sini juga keluar the sun, yang dapat diartikan atau diinterpretasikan bahwa harapan-harapan kamu di bulan depan akan timbul, akan muncul, akan terkabul. Harapannya tuh bisa berupa apa aja ya, bukan cuman sekadar keluar dari masalah atau mengatasi situasi yang gak nyaman, tapi ini lebih ke perkembangan jiwamu tuh up, naik gitu setelah energi bulan kemarin, energi bulan yang negatif. Jadi ketika ada full moon, sepertinya sih ada full moon, dan itu kalian langsung dihajar, dan untuk sebulan ke depan itu jiwa kalian atau spiritual kalian naik kelas. Dan ada juga kalian ini yang aku lihat ada di Six of Wands, lebih ke banyak jalan yang harus kalian tuju ya, satu-satu, usahakan selesaikan satu-satu dulu. Mana yang penting itulah kalian laksanakan, yang kalian laksanakan itu yang penting dulu. Jangan cuman mau ini mau itu, banyak keinginan tapi nggak diwujudkan satu-satu. Lalu ada Page of Cups ya, untuk cinta kalian ini sepertinya jangan terlalu terbawa perasaan, takutnya ilusi, jalani aja kayak biasa ya. Misalnya kalau kalian ada suka dengan seseorang, jalani saja seperti biasa, jangan terlalu terbawa emosi dan ilusi. Takutnya ketika kalian gak sesuai harapan dari dianya, kalian malah baper sendiri. Terus ada to be fair. Kalian harus menerima hidup ini, meskipun itu kurang baik atau baik, tetap harus menerima dan jalani apa yang sudah terjadi. Jika kalian tidak mau keluar dari zona nyaman kalian atau merasa terlalu pasrah, ya situasinya tidak akan kelar, tidak akan selesai, tidak akan ada kabar baik yang kalian terima atau sesuatu yang baik kalian terima untuk sebulan ke depan. Ada here and now, di sini dan sekarang. Masa lalu biarlah masa lalu, yang lalu biarlah terjadi, biarlah pergi. Maksudnya kalian ini boleh mengambil masa lalu dijadikan pelajaran, tetapi jangan diulangi di masa sekarang atau masa depan kalian. Karena di sini dan sekarang kalian itu sedang berada di awang-awang masa lalu atau masa sekarang. Jadi seakan-akan kalian lebih ke coba dulu aku gak begini, ya tahu begitu aku gak begini. Justru karena tahu begitulah kalian di masa depan bisa jadi tidak akan mengulang lagi jika kalian menjaga kesadaran kalian. Jadi intinya kalian akan keluar dari situasi yang tidak enak untuk 1 bulan ke depan. Keuangan membaik, lalu akan ada seseorang yang bertemu dengan kalian, hubungan keluarga kalian bisa jadi membaik karena ada hewan peliharaan atau ada anak bulu yang coba mengambil hati orang tua kalian. Gak apa-apa ya, anak pungutnya anak bulu daripada anak pungutnya anak orang. Lalu untuk kehidupan spiritual kalian itu sudah naik kelas, bahkan mungkin kalian bisa saja channeling dengan malaikat. Lalu untuk 8 of Wands atau 8 tongkat, kalian harus laksanakan dulu mana yang lebih penting. Jangan ego aja yang dilaksanakan, diturutin. Terus ada Page of Cups, jangan terlalu terbawa perasaan dan ilusi. Nanti kalau gak sesuai harapan, kalian merasa gak enak, dan kalian harus menerima karena hidup itu sebenarnya adil. Cuman terkadang kitanya aja merasa tidak adil Tuhan itu.
Padahal jika ditelaah dan direnungkan, ketika masa lalu kalian kurang baik, tentu saja kalian bisa menjadikan masa depan kalian itu lebih baik dibanding masa lalu kalian. Oke, saya rasa itu dulu untuk pemilih nomor 1. Terima kasih sudah menonton, semoga resonate. Sekarang aku mau lanjut ke file nomor 2. Halo, pemilih file nomor 2. Ini bacaan kalian. Ada kabar baik atau ada kabar kurang baik? Ada Four of Pentacles, Queen of Cups, Page of Pentacles, The Magician, Ten of Cups, ada Two of Wands, ada Higher Power, dan Fork in the Road. Garpu kok ada di jalanan. Oke, ada Four of Pentacles. Kebalikan dari bulan lalu ya. Bulan depan atau 1 bulan dari sekarang, untuk file nomor 2, kalian udah nabung keluar lagi, jadi seakan gali lubang tutup lubang. Tolong jaga keuangan kalian, jangan sampai kayak begini lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Keuangan kalian kabarnya nih agak kurang baik ya di Four of Pentacles. Soalnya ada Queen of Cups. Ada situasi yang harus kalian selesaikan. Tolong jangan lari dari masalah. Semakin kalian lari, masalah itu semakin banyak. Mau menyepi boleh, tapi jangan lari. Ya, ada Cups dan Pentacles. Pentaclesnya ada 2. Lalu Cupsnya juga ada 2. Terus ada Page of Pentacles. Ada baiknya sih, kalau kalian nabung, itu tolong disisain. Jangan nabung cuman untuk nabung-nabung aja. Begitu ada keinginan, kalian bobok tabungan. Konsumtif. Ada baiknya sih kalian mengurangi sifat konsumtif kalian nih. Terutama lihat barang-barang diskon, mau apapun itu. Kecuali kalau memang sudah rusak barang kalian atau tidak bisa dipakai lagi, bolehlah untuk bobok tabungan. Nah, dari Four of Pentacles dan Page of Pentacles ini bisa dibilang berhubungan ya. Kalau Four of Pentacles, kalian tuh karena konsumtif, jadi gali lubang tutup lubang, sehingga semakin banyak tuh utang-utang kalian. Entah bayar kredit, bayar pay letter. Jadi pay letternya tuh telat hingga kalian tuh pusing sendiri. Ada The Magician. Kalian harus mengembangkan potensi kalian nih. Misalnya kalian suka main musik, ya udah teruskan berkarya. Nggak usah bikin yang aneh-aneh. Pokoknya teruskan berkarya, musik kalian yang bagus. Mungkin nanti suatu hari orang akan mengenal warna musik kalian. Oke, ini misal musik, lalu penulis juga sama nih. Terusin nulis. Kalau kalian menjadi penulis, ya kalian harus meneruskan dulu. Kalau misalnya kalian menjadi penulis, lalu mau jadi ilustrator, tetaplah menggambar. Nanti akan ada perkembangan. Lalu kalian yang ingin menjadi pemain film, potensi kalian tuh ada. Atau kalian yang ingin menjadi seleb, terutama di FTV, sinetron, film, potensi kalian tuh ada. Tinggal kalian mencari sesuatu yang tepat, misalnya tutornya, sanggarnya, atau latihan sendiri. Bisa cari tutor di YouTube atau yang lainnya deh. Untuk sebulan ke depan spiritualmu lebih senang ya dibanding bulan-bulan lalu. Spiritualmu ini lebih lebih stabil, lebih enak juga energinya, karena kalian bisa melimpahkan cinta
dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang kalian temui. Makhluk ini bisa kucing, anjing jalanan, atau bahkan ke tanaman pun. Tanaman bisa senang karena kalian. Energi kalian tuh terpancar positif seperti hujan yang menerangi pelangi, yang membasahi bumi kemudian terbit pelangi. Bukan habis hujan basah banjir ya. Lalu ada Two of Wands. Lagi-lagi keluar Two of Wands. Kalau di sini aku melihatnya Two of Wands ini kalian hanya tinggal memilih mana yang paling nyaman untuk kalian. Ini bisa situasi atau pekerjaan ya. Yang aku lihat sih lebih ke pekerjaan. Kalian ada 2 tawaran pekerjaan nih. Tinggal kalian pilih mana yang paling srek untuk kalian. Kalau memang yang satu bisa freelance atau sampingan, ya saran saya bisa ambil keduanya. Tapi jika kalian nggak kuat, kalian bisa ambil salah satu. Lalu ada higher power. Di sini kalian sudah terbuka dengan higher self kalian ya, dan ajna kalian tuh terbuka. Kalian bisa merasakan apa yang tidak orang lain rasakan. Ini bisa positif, bisa negatif. Tapi yang saya lihat sih lebih ke kalian bisa mendapatkan atau mendengarkan pesan-pesan semesta yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, baik itu buruk ataupun senang. Jadi intinya higher self kalian sebenarnya sudah terbuka, sudah bisa membimbing kalian, dan kalian sudah mendengar dia. Lama-lama sih kalian nanti akan mendengar dia, higher self kalian. Ini bukan spirit guide ya, tapi higher self, bagian dirimu yang tertinggi. Lalu ada fork in the road. Hati-hati di jalan, jangan salah melangkah. Yang pasti sih jika kalian dikasih beberapa pilihan, tolong putuskan dengan tepat. Bukan cepat ya, dengan tepat dan dengan bijak. Jangan karena terburu-buru nafsu kalian mengiyakan dan pada akhirnya kalian kecewa. Jadi pada intinya untuk 1 bulan ke depan apa yang akan kalian terima, tolong jangan gali lubang tutup lubang. Keuangannya nanti semakin lama semakin merosot. Lalu yang kedua, tolong jangan lari dari masalah. Semakin lari, maka masalah itu akan semakin mengejar dan semakin lama selesainya. Lalu ada Page of Pentacles. Bedakan mana keinginan dan kebutuhan. Lalu ada The Magician. Kembangkan potensi kalian. Untuk spiritual kalian lebih stabil karena bisa menebarkan cinta kasih di dunia ini. Asik. Terus ada Two of Wands. Di pekerjaan atau karir atau pendidikan, kalian bisa memilih mana yang lebih buat kalian nyaman ya, baik itu instansi pendidikan atau universitas, sekolah, atau tempat kerja. Ini tawarannya tuh misalnya 2 tawaran yang sama-sama enak, tapi ketika kalian gak nyaman salah satu, kalian bisa pilih salah satu. Atau jika kalian suka keduanya dan bisa mengerjakan dua-duanya, kalian bisa pilih keduanya. Lalu higher self kalian mulai bangkit dan kalian mulai bisa menerima si sosok diri tertinggi kalian dan berusaha untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan, dan kalian juga bisa mendengarkan pesan semesta. Lalu ketika kalian mengambil keputusan, tolong berpikir dengan bijak, jangan terburu nafsu. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 2. Terima kasih sudah menonton dan semoga resonate. Sekarang aku mau lanjut ke file nomor 3. Halo pemilih file nomor 3, ini bacaan kalian. Apa yang akan kalian terima 1 bulan ke depan? Kabar baik atau kabar buruk? Ada Judgment, ada Seven of Pentacles, ada Seven of Cups, lalu ada The Lovers. Kok The Lovers keluar lagi? Ada Nine of Cups, ada Judgment, Nine of Cups, Judgment,
new life, the never ending story. Oke, ada judgment yang kalian inginkan. Ini berhubungan dengan situasi ya, dengan situasi yang tadinya situasinya tidak enak, kalian sudah mengalami goal dan menyelesaikannya. Karena di sini ada judgment alias penilaian. Mungkin yang aku lihat di sini tuh kalian lebih ke situasi kepada seseorang, penilaian seseorang. Mungkin kalian nih pernah bermasalah dengan seseorang, tapi si impostornya itu yang banyak pendukung, kalian nggak didukung. Tapi begitu terbuka kebusukan impostornya, maka sebenarnya banyak yang mendukung kalian secara tidak langsung. Jadi penilaian orang yang tadinya mendukung impostor jadi berubah, dan itu merupakan kabar yang baik. Oke, kita lanjut ya. Untuk kartu selanjutnya ada Seven of Pentacles. Roman-romannya nih yang aku lihat di sini, kalian bisa memetik hasil kalian ya. Mungkin menerima gaji bulan ini, tapi tolong sisanya ditabung ya, jangan dipakai semua. Nih sebagian dari kalian pemilih pile nomor 3, aku melihatnya agak boros. Bukan dibilang agak lagi, mungkin cukup boros dari bulan-bulan lalu. Ada baiknya untuk bulan ini, sebulan dari sekarang, kalian tuh harus sudah pintar nabung, pintar investasi untuk jangka panjang. Ada Seven of Cups juga di sini. Lihatlah lebih dekat, jangan lihat yang jauh. Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir? Mengapa dunia berputar? Lihat segalanya lebih dekat, dan kau akan mengerti. Jadi intinya lihat sesuatu itu lebih dekat, jangan cuma lihat dari luarnya, dan kalian pasti akan mengerti apa maksud aku di sini. Lalu ada The Lovers. Oke, berhubungan dengan asmara, tampaknya kalian untuk bulan ini mungkin akan ada lampu hijau dari si dia. Ya, aku harap sih begitu. Semoga terjadi ya. Untuk kabar baik yang asmara ini, untuk yang berpasangan, hubungan kalian tuh semakin romantis. Kalau yang berpasangan baik pacaran, PDKT, atau yang sudah menikah atau berkeluarga ya. Lalu ada Nine of Wands. Kalian sedang happy. Untuk 1 bulan ke depan akan ada berita membahagiakan dan menggembirakan. Aku nggak tahu itu apa, tapi yang jelas membuat kalian tuh merasa senang. Bisa jadi untuk yang menikah, kehadiran anak atau kehadiran momongan. Bisa juga untuk yang belum menikah, kalian juga mendapatkan restu dari orang tua gitu. Istilahnya tuh pasangan kalian disetujui lah. Ya pokoknya yang membuat kalian senang. Bukan cuma cinta aja, ini sih saya kebacanya cinta ya, tapi bisa jadi yang lain yang membuat kalian senang. Oh, judgment-nya ada 2 ternyata. Ada judgment dan judgment juga. Baru sadar saya itu. Ada penilaian dan penilaian juga di sini. Kalau di sini judgment-nya lebih ke spiritual kamu yang terasa. Spiritual itu bisa apa aja ya, bukan cuma karena mata ketiga terbuka, enggak, tapi lebih ke sikap kamu yang sudah lebih menerima diri kamu sendiri, sudah lebih menerima kekurangan orang lain, tidak tidak mengejek orang lain lagi, tidak saling menjatuhkan lagi, mulai menerima kalau orang lain itu juga tidak sempurna, tidak sempurna, bukan berarti tidak ada kekurangan. Jadi kalian
Ini lebih ke judgementnya kalian bisa lebih bijak kepada orang lain, menerima sifat orang lain, pintar-pintar memilih, jadi nggak semua kalian hadapi itu dengan emosi. Setelah kejadian karena si judgement ini, ada impostor yang sudah terbuka kelakuan busuknya dan secara nggak langsung ada yang dukung kamu di sebuah situasi yang gak mengenakan, maka judgement inilah yang akan terbuka. Jadi kalian lebih bijak lagi, atau mungkin saja si impostornya yang mulai sadar. Tapi yang aku lihat di sini kalian yang sudah bisa lebih bijak dalam memilih teman atau hubungan relasi, bisa menilai lebih bijak mana yang teman palsu, mana yang teman yang tulus. Dan di sini never ending story. Kalau aku lihat kok sedih ya, tapi bukan berarti sedih beneran. Mungkin ada beberapa hal yang membuat kalian nggak nyaman ya, tapi alangkah baiknya coba untuk dikurangi satu-satu pikiran negatif kalian. Jika tidak ya kalian akan sedih terus, kalian akan kepikiran terus dan tidak pernah kelar ceritanya. Kalau kalian sudah terbebas dari situasi tersebut, ya sudah, jalani hidup seperti biasa kalau bisa. Maksudnya tetap beraktivitas, jangan terlalu dipikirkan sesuatu yang mungkin hanya ada di pikiran kalian. Misalnya nih, aduh jangan-jangan gue gak bisa bayar utang, aduh gimana nih, panik. Kalau kalian dalam keadaan panik, ya tentu saja masalahnya tidak akan pernah selesai, dan 1 bulan itu mungkin tidak akan terjadi ya kabar-kabar baiknya. 1 bulan dari sekarang kalian sebenarnya sudah hidup baru ketika kalian berhasil keluar dari situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 3. Jadi intinya kalian mulai banyak pendukung dan penilaian orang-orang itu salah ke kalian. Jadi secara tidak langsung mereka sebenarnya lebih mendukung kalian dibanding yang tadinya mereka bela. Tolong jangan boros ya untuk 1 bulan ke depan ini. Soalnya kalau misalnya boros, bisa-bisa keuangan kalian kacau. Lalu lihatlah lebih dekat, baik dari masalah seseorang atau apapun itu. Lihatlah lebih dekat, jangan cuma lihat dari luarnya saja. The lovers, akan ada lampu hijau untuk yang berpasangan. Dan yang single kemungkinan akan berbalas sih. Lampu hijaunya itu kalau yang berpasangan ya bisa macam-macam. Nanti direstui orang tua atau mertuanya baik gitu, sadar misalnya mertuanya kurang baik gitu. Terus yang 9 of Cups, kalian itu happy karena ada suatu kabar yang membahagiakan kalian. Ini lebih ke perasaan kalian sih, bisa jadi karena perasaan kalian berbalas atau yang lain-lain. Lalu ada adjustment di sini, spiritual kalian juga lebih ke bijak dalam menilai masalah yang kalian hadapi. Lalu yang ketiga, never ending story, jangan panik. Jika kalian panik, keadaan kalian tuh gak akan pernah baik ya, gak akan pernah mengalami perubahan. Jadi diusahakan untuk hidup baru lah. Jika kalian sudah selesai pada masalah kalian, ya sudah, jalani saja aktivitas kalian. Dan jangan lupa mandi. Jangan gak mandi-mandi cuman karena kepikiran masalah yang sebenarnya tuh bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Maaf kalau kepanjangan, tapi seperti biasa nanti akan ada timestamp-nya. Oke, sampai ketemu. See ya.